kita. Kita perkenalan diri dulu nggak sih? Boleh nggak sih? Oke, mungkin dari Rayu dulu. Ya, perkenalkan nama saya Siti Rayu sebagai MC pada Kikoero kali ini. Oke, saya Neira Fazila Tunisa selaku rekan MC Rayu. Pada Kikoero kali ini kita mau bahas apa sih, Nay? Kira-kira bahas apa ya, Rai? Apa ya? Yang intinya tuh bakal penting banget ya sih untuk kita semua. Benar-benar. Kayaknya berkaitan dengan Jepang nih ya, Iya, budaya betul. kerja Jepang gitu. Mungkin langsung aja gak sih kita kasih tahu temanya tuh apa sih, Nay? Boleh. Apa sih temanya? Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai etos kerja di Jepang dengan narasumber kita yang akan menceritakan kisah-kisah etos kerja di sana yang pastinya bakal insightful Iya. banget gitu. Karena narasumbernya juga emang sudah berpengalaman Iya, juga ya sih. benar. Ya mungkin kita langsung kenalin aja gak sih narasumber yang cantik dan ganteng ini. Oke, mungkin dari senpai atau dari lagi teman kita sendiri. Sampai dulu, silakan. Oke. Perkenalkan, saya Dita dari angkatan 2020. Iya. Oke, perkenalkan Senpai Tachi. Saya Fadlan Radil Pamungkas, bisa dipanggil Radil, angkatan tahun 2024. Oke. Mungkin langsung aja gak sih ya? Kita tanya kabar-kabar dulu nggak sih? Iya, boleh. Mungkin dari Dita Senpai, apa kabarnya Senpai? Alhamdulillah baik. Kalau dari Ragil sendiri? Baik. Baik ya Sen? Baik. Sebelumnya kita boleh tahu gak sih Senpai dan Ragil ini di Jepang tuh pernah ke Jepang tuh di tahun berapa dan sudah berapa lama gitu loh? Mungkin dari siapa dulu ya? Saya mulu. Dulu saya pernah ikut program MBKM ke Jepang. Itu di hotel Jepang, di salah satu hotel Jepang di Hiroshima, tepatnya di Miyajima. Itu selama 6 bulan. Saya di sana sebagai waiter sama housekeeping. Ya. Jadi langsung dua gitu ya Senpai? Housekeeping sama Shift-shiftan ya. Shift-shiftan. Kalau dari Ragil sendiri? Ini mikir boleh dimajuin kenapa? Boleh. Takut suara gak kedengeran. Kalau saya sendiri waktu itu sekolah ya, lebih ke sekolah mulai dari tahun 2020. Itu tuh sebenarnya saya harusnya masuknya April, cuman gara-gara COVID, jadi Jepang tuh sempat lockdown. Jadi baru bisa masuk tuh Oktober. Nah dari situ dari 2020 November sampai 2024 April. Dan itu sekolah, dan sambil sekolah juga saya sempetin part time. Oh, part time ya? Iya, biasanya part time itu kalau nggak ambil restoran kayak kerja fisik aja, kayak di gudang, pabrik gitu. Itu kan kalau kalau Senpai sendiri kan di Miyajima ya, prefektur Miyajima. Kalau di Ragil sendiri tuh di mana? Di Kanagawa Ken, Yokohama. Oh, Yokohama. Ragil itu dari bulan apa tadi? November sampai April. Iya. Itu disambi sama part time. Jelas. Itu kira-kira banyak nggak sih apply-nya gitu ke tempat-tempat RW itunya? Banyak. Banyak. Sempat setengah tahun itu agak sulit dapat kerja karena Lama ya? Iya. karena kan lagi zaman COVID kan, jadi pegawai sulit banget pada di apa sih? Kayak makanya sempat pemerintah Jepang tuh ngasih apa sih, kayak donasi. Ya dibilang donasi kayak ngasih, pokoknya ngasih upah buat orang luar negeri yang karena nyari kerja tuh susah waktu itu. Sempat waktu itu dikasih 100.000 tuh 200.000 gitu. Iya. Iya. Oh iya. Ya, kalau di Indonesia 20 jutaan. Wow, gede ya guys. Ya, untuk hidup di hidup. Kemarin Itu per bulan itu? Enggak per bulan, jadi kayak kurang tahu ya, tapi satu anak tuh 200.000 pokoknya. Wow. Itu terserah mau dipakai 1 bulan nggak apa-apa, mau dipakai berapa bulan nggak apa-apa. Itu selama COVID ya berarti? Iya, selama COVID kalau nggak salah. Dan itu nggak cuma sekali, ada yang dikasih 100.000, jadi 10 juta maksudnya, 100.000, ada 200.000, jadi bertahap gitu kadang.
Kalau senpai sendiri waktu magang pas lagi covid gak sih senpai? Enggak, kalau saya kan udah selesai COVID. Oh udah selesai covid. Jadi Beda gitu ya. Beda. ada nggak sih dari Agil apa ya kerja pas covid sama pas udah selesai covid gitu? Perbedaannya ada gak sih? Khususnya ada sih. Itu khususnya kan kita restoran kan biasanya 24 jam yang fast food ya. 24 jam. Nah di 24 jam itu biasanya di jam 8 sampai pagi itu bakal jadi bento doang. Nggak boleh makan di restoran jadinya. Itu ditetapin. Dibawa pulang gitu apa gitu? Iya dibawa pulang. Take away. Tapi semenjak covid kelar jadi boleh makan di dalam ruangan. Oh. Iya sih paling. Tapi waktu kerjanya tuh tetap sama atau beda gitu loh? Tetap sama. tetap Cuman sama. tetap paling malamnya nggak dibolehin makan di dalam restoran aja. Jadi biar steril aja. Kalau senpai gimana? Ada gak sih waktu udah nih datang ke Jepang itu adaptasinya untuk bekerja tuh gimana? Oh, kalau saya sih alhamdulillahnya di sana baik-baik ya. Jadi dibantuin gitu. Nih cara ngelayanin tamu tuh ngomongnya kayak gini loh gitu. Kayak kalau mau ngambil piring dari meja tamu kayak gini gitu. Nggak boleh langsung diambil aja gitu. Terus juga dikasih tahu ini nama-nama menunya tuh ini. Sempat kesulitan pas nginget nama-nama menunya karena kan emang per musim juga beda-beda kan. Jadi itu sih sambil skripsian juga kan. Itu berat banget ya sih? Udah ngapalin menu Iya. setiap musim terus skripsian kan Ngikutin waktunya itu. Aduh, keren sih ya Keren senpai. banget. Berarti emang kalau di restoran atau kerja di yang tempat makan itu emang harus dihafalin gitu menunya atau gimana? Karena kan biasanya pelanggan kadang ada yang nanya gitu kan, iseng nanya ini menunya apa, ini bahannya apa gitu. Jadi kita harus tahu. Kalau saya sendiri sih biasanya ya masaknya soalnya kan. Jadi harus bisa gitu. Karena namanya juga fast food kan, makan Iya, cepat saja. Jadi harus cepat. Kalau apa-apa lihat menu, oh ini 1 takar, 2 takar, nggak lama. harus sesuai takaran ya. Iya ada takarannya. Adukan pun harus sesuai adukan. Serius? Iya. Kalau misalkan adukannya 8 kali Iya, ya berapa kali gitu? Iya. Kalau 9 kali emang gagal? Nggak tahu ya, cuma harus ikutin prosedur aja kalau gitu. Oh, mungkin rasanya jadi beda gitu Pak ya. Kurang tahu. Iya, 8 kali bener 8 kali dia bikin. Iya, jadi waktu itu ada apa sih? Tamago kan Iya. yang dikocok. Kocoknya harus 7 kali. Serius kamu hitungin gitu? Iya, 1, 2, 3, 4. Oh, yang begitu. Iya udah, habis itu langsung tuangin. Itu juga ya. Iya, harus dihitung. Enggak, boleh di 9 kali gitu loh. Tapi biasanya sih para senpai-senpai saya juga udah langsung tetap udah buang gitu. Oh. Saya juga nggak tahu dia ngitungnya juga. Ya udah lah, kayak yang penting saya mah ngikutin aturan aja gitu saja. Kan kalau senpai kan pernah kerjanya di ini ya hotel restoran ya. Iya. Hotel restoran itu. Ada gak sih perlu gak sih ya namanya mahir bahasa Inggris kan? Nah ini loh kan di hotel ya berarti kan banyak tuh tamu-tamu yang dari luar gitu loh. Jadi kita perlu gak sih selama bekerja di hotel itu perlu gak sih menguasain skill bahasa Inggris kita gitu loh? Ya kalau di perekrutannya sih nggak ada ya karena kan persyaratannya M4 doang kan, jabatan M4. Tapi pas di kenyataannya kan kita ada tamu internasional juga, entah itu dari Korea, Cina ataupun yang lainnya, Prancis gitu. Banyak Iya. Jadinya ya mau nggak mau bisa lah bahasa Inggris. Tapi kan bahasa Inggrisnya masih yang dasar-dasar aja buat ngelayanin. Tapi pernah nggak sih sampai ketemu sama pelanggan internasional yang bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Jepang nggak bisa, terus gimana nih bicaranya, ngomong-ngomongnya? Iya waktu itu ada sempet Oh, ada. ada. Iya. Itu Jadi gimana? boleh nggak sih sebutin negaranya? Nanti kalau sensor ini Negara ini gitu ya. Itu pelanggannya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang. Sementara kan saya cuma bisanya 2 itu kan. Iya. Dan Indonesia nggak mungkin kan kita ke sana gitu. Jadinya pakai bahasa isyarat sama kadang mereka pakai HP, pakai Google Translate gitu. Tapi kadang agak miskom gitu. Tapi ya mau gimana lagi karena kan nggak bisa kan gitu. itu pakai bahasa Inggris. Oke juga
teknologi. Iya, teknologi. Kalau dari Ragil sendiri ada nggak gitu? Kan di ini ya, itu termasuk kota gak sih? Yang Iya, di Ragil makanya biasanya gitu kan? banyak banget pelancong gitu kan. Oh. Saya nggak sebut lah. Untuk yang nggak bisa berbahasa Jepang itu ada. Atau kadang-kadang ini cuma masuk restoran cuma nanya, saya kalau mau kesini naik apa ya gitu doang. Kadang-kadang cuma nanya doang biasanya, nggak beli gitu maksudnya. Biasanya ada gitu. Biasanya kalau kita yang bisa bahasa Inggris ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau benar-benar dia nggak bisa bahasa Inggris, kita pakai bahasa tangan aja gitu. Bahasa isyarat. Iya, bahasa Inggris kita kan nggak boleh pegang HP, SOP-nya, Oh, iya. SOP-nya nggak boleh pegang HP. Jadi emang pakai bahasa tangan aja udah. Iya, udah bahasa tangan. Pernah gak sih kan Ragil sendiri terus Senpai sendiri kan kerjanya kan di ini ya yang restoran gitu kan yang makan makanan gitu. Pernah gak sih kayak ada salah pesanan gitu loh, kayak kita salah nganter lah gitu ibaratnya. Pernah gak sih terjadi antara dari Ragil sendiri maupun Senpai sendiri gitu loh, ada gak? Iya, kalau saya sih pernah ya. Karena kan itu emang lagi rame banget, jadi bingung gitu. Ini yang meja mana gitu. Jadinya salah gitu. Kalau Ragil? Kalau apa biasanya kan tipenya yang nganterin ke meja. Iya. Kalau saya tipenya yang self service. Oh, sendiri gitu yang ya. ambil sendiri ya kan? gitu ya. Nah, cuma kita tuh pakai kupon biasanya. Oh. Nanti kita tinggal panggil nomornya. Nomor 231 misalnya. Nanti dia datang ke kasir ya. Iya. Ngasih tiketnya. Nih akan kita tuker gitu ya. Oh. Tapi saya nggak suka. Saya kadang-kadang nggak ngeliat itu nomornya. Jadi makanan gua udah jadi nih. Dua udah jadi. Tapi beda-beda nomor. Saya udah pencet yang sesuai urutan dulu ya, dari kanan ke kiri. Saya pencet yang datang duluan yang dari kiri. Oh. Jadi saya tambah lihat kalau sedangkan itu apa sih jumlahnya banyak yang sebelumnya, jadi udah kayak 6 kresek mungkin. Wah. Terus pas pelanggan dia bilang, loh kenapa cuma segini, saya kan menanya banyak. Saya langsung lari, saya kejar itu orang. Iya, saya kejar cuman udah hilang orangnya. Ya, terus gimana tuh? Ya udah mau gimana lagi? Dibikin ulang lagi? Enggak, awalnya mau dibikin ulang nggak, ditawarin gitu. Terus? Tapi dia bilang, udah nggak usah, akhirnya dia dibalik. Oh, duitnya dibalikin ya gitu. Dibalik. Tapi dari apa ya kalau kita atasan nggak sih? Iya, atas Manajernya sendiri tuh ngelihat ada kesalahan di antara apa ya, cara kerjanya kita ini, gimana sih tanggapannya gitu loh? Paling ya awal dimarahin aja. Oh, dimarahin. Ya, nasihatin sih bukan. Nasihatin ya, jangan baik-baik diulangin gitu. ya. Tapi sering diulangin. Parah sih ini. Kalau dari Senpai Nita, Kalau saya juga sama sih dengan sehatnya, nggak yang langsung marah-marah. Karena kan mereka tahu kita kan baru gitu di sini juga bekerja. tapi kalau dari Nita Senpai itu kan suka tadi sempat salah ngasih makanan gitu ya. Nah di meja-meja itu tetap ada nomor-nomornya gitu atau gimana? Atau kita harus ngapalin nih kira-kira pelanggan ini belinya apa gitu? Kalau pagi sama malam kan emang udah reservasi, jadi emang menunya tuh itu aja gitu. Tapi kalau yang siang itu ranci itu boleh dari luar masuk gitu buat makan di restoran. Jadi dikasih menunya beda-beda. Wah, keren sih ya. Iya. Tapi agak PR yang ini sih, yang ngafalin Iya, menu bener. makanan. Apalagi katanya kan musimnya ganti-ganti, berarti makanannya ganti-ganti juga apa gimana itu? Iya, itu ganti-ganti dari main course-nya, terus yang makanan utama, makanan penutup gitu, kadang minumannya juga ada yang ganti. Saya juga bikin minuman juga kan yang di barnya itu. Oh, iya. Keren. Berarti setiap musimnya tuh berbeda-beda ya makanannya Iya. gitu. Dari Ragil sendiri sama berarti? Sama kurang lebihnya sama, cuman nggak semuanya hampir ganti kan. Jadi menu tetapnya ada tetap. Ada. Tapi menu kayak ya kayak seasonan lah. Seasonan musim ini makanya ini, musim ini ya, nanti tahun depannya lagi ada lagi gitu, misalnya diputar-putar aja gitu. Dan harus banget dihafal atau kadang-kadang boleh gitu nyontek dari Sebenarnya menunya? masih boleh kalau yang menu baru misalnya itu masih nggak apa yang teh. Tapi kalau menu lama, kenapa sih masih ada lagi gitu? Dia apa gitu kasih Paham. gitu. Mungkin dari Nita Senpai kan pakai kerudungnya Senpai. Kira-kira ada nggak sih dari orang asli Jepang yang penasaran nih sama kerudung ini terus kayak kenapa pakai kerudung gitu? Ya banyak ya sebenarnya yang nanyain gitu ya.
entah dari apa karyawannya ataupun dari pelanggannya juga. Nah, tapi kita kan sebagai apa namanya mahasiswa dari kampus Islam kan, jadi ya jawab aja yang kita tahu. Ada nggak sih kisah menarik yang kira-kira apa ya, orang Jepang itu langsung kayak penasaran banget nih sama Kunino, akhirnya penasaran juga sama agama Islam gitu? Itu pernah saya dapat satu pelanggan, dia jadinya sering ke hotel buat makan. Nah, dia nanya-nanya tentang hijab, tentang Islam gitu. Sampai dia di akhir-akhir bilang karena kita nggak minum alkohol, dia jadi nggak minum alkohol lagi. Jadi ya pengaruh baik. Iya, pengaruh baik. Pengaruh baik, terus juga pengaruh baik ke hotelnya kan. Datang terus. Menyebarkan Islam Iya. secara tidak langsung. Benar. langsung dakwah. Kelas. Tapi kan kalau pertama kali masuk kerja nih, teman-temannya tuh gimana sih? Kayak ada yang langsung nerima aja atau ada yang kayak sikapnya senioritas gitu? Ada gak kayak gitu? Yang senioritas sih ada, Benar ya. tapi Iya, yang benar. baik juga banyak gitu. Tapi lama-lama karena udah deket gitu, jadi baik semua sih. Iya. Kalau dari Ragil sendiri tuh gimana? Mungkin kalau ditanya senioritas ada, pasti ada dong. Terus tapi sih ada juga yang baik. Cuman waktu pertama kali di tempat kerja yang awal itu sedikit lebih senioritas. Cuma bukan berarti semuanya senioritasan. Ada juga yang baik. Senioritas kayaknya setiap Iya, setiap kerjaan pasti ada kayaknya. Oke, dari Dita Senka dari kan tinggal di apa ya, itu udah dapat gitu ya dari Karena programnya itu udah dapet apartemen, listrik, air itu dibayarin sama dapat makan 1 kali sehari. itu siang. Sesuai shiftnya. Sesuai shiftnya. Sesuai shiftnya. Nah itu kira-kira dari Apato ke tempat kerja jauh nggak sih Senpai? Lumayan, harus naik sepeda dulu. Itu naik gitu nggak? Naik gunung gitu nggak? Itu karena kan pulau ya, jadi ya ngelewatin pasir kadang gitu. Itu Kita dia pasir ya. Kalau musim panas itu gimana tuh? Dia lewatin pasir, panas, gitu kan? Ya udah, jalanin aja. Kalau Ragil gimana? Saya biasanya kereta ya. Oh, City Boy. City Boy. Ya karena saya kan pertengahan kota itu jadi lebih praktis lewat pakai kereta Tapi lumayan jauh nggak? ke tempat kerja. Iya. Ada waktu itu pernah lumayan jauh, ada juga yang harus naik bis, jadi kayak ke pelosok, benar-benar pelosok banget. Terus ada juga yang ya udah cuma jalan kaki juga bisa. Kan kalau Dita Senpai ini kan emang kerjanya di restoran gitu ya. Kan kalau Ragil kan arubaito, berarti banyak dong Ragil tuh arubaitonya pernah apa aja sih gitu yang pernah dicobain selama arubaito? Kalau ditanya dicobain semua juga enggak. Cuma sekalinya bah itu bertahun-tahun gitu misalnya. Jadi kayak kemarin awalnya di restoran nih misalnya, restoran setahun. Terus di gudang tuh kayak gudang jasa yang milah barang itu setengah tahun. Nah baru di tempat makan cepat saji lagi itu 2 tahun. Itu sih mas. Lagi kebanyakan lebih di restorannya itu. Karena biasanya emang restoran tuh banyak orang luar negeri yang menghindari. Karena pertama dia yang paling sering ngomong bahasa Jepangnya maksudnya kan, langsung berinteraksi sama orang Jepangnya. Ya pokoknya dibilangnya pekerjaan apa paling dihindarkan lah kalau bagi orang luar negeri. Kadang ngerepotin. Biasanya gitu. Kan tadi kata Ragil pernah kerja di kayak gudang-gudang gitu ya. Kan kalau misalkan di Indonesia pasti kalau pabrik tadi kan pasti berat ya gitu. Itu berat juga nggak sih? Sebenarnya sih kalau ditanya nggak berat. Nggak berat. Cuman kerja tubuh doang, kerja fisik aja udah. Oh. Nggak pakai ngomong, nggak pakai mikir pokoknya. Diem kalau- aja ya? Iya, kerja aja. Tapi kalau kerja restoran kan kepala otak mikir, mental kena, ya gitu kan capek juga nah semuanya ini.
Pernah dimarahin gak sih senpai atau dari Ragil sendiri dari pas kerja di restoran sama pelanggan gitu? Pelanggan gitu. Siapa dulu yang Kalau dari saya sih, kalau pelanggannya nggak pernah marah ya. Mungkin nggak enak juga karena tahu kita juga orang asing ya, baru kerja juga. Dilihatnya mungkin kita kayak anak kecil mungkin kalau saya itu pengen ya gitu. Kiranya kadang pernah ditanya kelas berapa gitu. Masih SMA gitu. Jadi Tapi cocok senpai. Cocok iya. Kalau dari Ragil gimana? sering. Seringnya kenapa itu? Ya itu tadi karena pertama sering salah banyak missnya banyak gitu, misalnya kan banyak kayak salah pesanan, salah masukin pesanan, kayak harusnya ada telurnya tapi nggak dikasih telur gitu. Biasanya kan mereka langsung komplain telepon kan gitu, marah-marah biasanya sih gitu mereka. kalau gitu ya udahlah, udah salah udah yang penting ya. Tapi kalau misalnya kayak orang datang langsung tiba-tiba kayak mesennya dengan nada jutek itu gimana? Pernah nggak ngerasain gitu? Itu sih sering dulu. Oh, Kayak sering gitu, sering. Ya, dulu kan karena emang tempat kerjanya awal banget tuh dekat Pachinko ya. Pachinko tuh tempat tempat judi itu. Jadi terkadang saya sih rasanya kayak dia kalah judi, datangnya di situ. Jadi tempat pelampiasan Iya, gitu mungkin ya. dan pas saya kerja saya gitu mungkin. Gitu, ini saya kena dulu gitu. Mental aman ya? Sekali-sekali pengen ngegebuk. Sabar. Iya, emang harus sabar. Kalau pembagian waktu liburnya gimana itu senpai? kalau saya sebulan sebelumnya tuh udah ada timetable-nya gitu ya buat libur. Nah kalau mau ngajuin libur juga harus dari sebulan sebelumnya. Jadi nanti udah dibikinin jadwal gitu liburnya. Kalau misalkan tiba-tiba sakit gitu, itu cara izinnya gimana ya? Kemarin dari sebulan Iya, udah nggak mungkin ya. udah direncanain. Kalau sakit sih yang di tempat saya cuma tinggal di line aja ke atasannya gitu. Tapi langsung diizinin apa kayak Di sini berlebit-lebit gitu? Berlibet-libet. alhamdulillahnya diizinin ya. Cuman lain aja gitu langsung. Iya, Oke gitu. Tapi suka di make sure nggak sih sampai kayak tiba-tiba nelpon, kamu beneran sakit gitu? Bukan di Meksiko sih waktu itu sempet nggak megang HP jadinya ditelepon tapi nggak dijawab jadi sampai ditelepon berkali-kali. Kalau dari Ragil sendiri gimana? Kalau saya kan mungkin lebih fleksibel dibandingkan Dita Senpai ya, karena kan part time. Jadi sebulan itu selalu shift tuh beda-beda. Shift tuh bisa beda-beda. Jadi seminggu bisa ambil 3 kali, seminggu bisa ambil 2 kali doang gitu. Tapi kalau misalkan izin kayak gitu, itu tuh biasanya kita lihat dulu jadwal sekolah, atau nggak bisa kan ada event-event sekolah gitu kan, yang bentrok sama kerjaan. Jadi kita biasanya minta gantiin ke orang lain. Kayaknya, bisa gak lu gitu? Bisa gantiin gak gitu? Tapi dari manajernya nggak apa-apa gitu? Gak apa sama dia ini, apa? Kan dia yang dapet duit, saya nggak gitu. Oh jadi konsepnya kalau misal kamu nggak masuk, terus misalnya saya yang masuk gitu, ya udah tinggal ganti Ragil nih gitu? Iya, Apa bisa gimana? gitu. Kenapa ya? Iya. Tuker-tukeran aja kita. Mau, keren sih. Mau nggak? Mau. Ada gak sih Pai sama Ragil tantangan terbesarnya waktu kerja di Jepang gitu loh? Apalagi kan ya kalau dibilang masih awal gitu ya, ada gak sih? Kalau Ladies first, ladies first. Oke. kalau dari saya sih mungkin yang awal-awalnya adaptasinya, terus bagi waktunya karena kan kaget ya baru pertama kali kerja, terus juga harus ngerasain proposal. Waktu itu mau sempronya online kan, jadi harus diselesain dulu proposalnya. Nah jadi ngerjain tuh malam habis kerja capek malam ngerjain gitu. Untung ini ya kuat. Iya, kalau Ragil sendiri coba. Keempatnya tantangannya. Iya. Tantangannya, iya tadi bahasa palingnya. Mungkin ada bahasa. Tembok kayak di mana ada bahasa yang kita nggak tahu.
Ya kan, terkadang kan kita kerja ada kata-kata baru nih. Soalnya nggak mungkin dong minta, kalau saya kan karena sendiri orang Indonesianya, nggak mungkin saya nanya itu artinya apa gitu. Nggak bisa. Jadi saya nanya itu maksudnya apa sih gitu. Ya terkadang sih gitu, sama paling apa? Ya budaya ini sih, paling budayanya yang berbeda. Kayak di sana kan sangat mendewakan pelanggan gitu. Kalau di sini kan ya udah. Masih konsepnya sama tapi tidak terlalu meninggikan seperti orang Jepang ya. Menurut saya sih. Ada gak sih kesannya gitu loh selama kerja di Jepang, terus ibaratnya kan itu satu tim juga ya sama orang Jepang. Ada gak sih kesan-kesannya gitu selama berinteraksi lah sama orang Jepang ya sendiri? Siapa dulu nih? Ladies first. Ladies first. Ada pasal semua ada pasal. Kalau dari saya sih itu ya paling dapat teman baru, sampai sekarang kontak-kontakan juga. Wah, relasi ya, relasi. Iya, relasi. Terus bahasanya jadi improve ya kan, karena belajar enggak enak kan gitu kalau ngomong. Enggak minat sama saya. Enggak enak apa apa. Tolong saya kayak itu. Ya kalau itu kan belajar di kampus tuh menurut saya belum terlalu, karena kayuannya kita nggak terlalu biasa ya di kampus. Kalau di sana kan mau nggak mau kita tiap hari bahasa Jepang, kalau nggak ngomong gimana kan. Jadi harus improve di sana gitu. Kepentok pun bahasa Jepang. Apa? Kepentok pun bahasa Jepang. Kepentok. Iya. Kalau kaget tuh bahasa Jepang. Tapi dari yang senpai sama Ragil pelajari ini bahasa Jepang di Indonesia di kampus ini di universitas ini, ada perbedaan nggak sih sama pas di Jepangnya gitu? Ini kayaknya bukan yang saya pelajari, ini kayuannya gitu. Ladies first. Kalau saya sih itu kan kalau di kampus kita belajar partikel, harus sesuai ini gitu. Tapi di sana ya udah kalau ngobrol ya udah nggak mikir grammar lagi gitu, nggak mikir bumbu lagi gitu. Ya udah yang penting mereka ngerti maksudnya ini, ya udah gitu. Kalau dari Ragil? Malah terkadang ada satu waktu itu lagi ngomong gitu berdua sama teman saya. Lagi ngomongnya jalan pulang bareng gitu kan, saya pulang bareng. Terus ngobrol, dia tiba-tiba nggak tahu bahasa Jepangnya. Tahu teman saya bahasa orang Jepang. Malah lebih tahuan saya bahasa Jepangnya. Jadi, lu orang Jepang tuh apa sih gitu jadinya kalau saya kan. Gitu, ada terkadang case-nya Jepang lebih tahuan saya, dia nggak tahu gitu misalkan. Kayak case-nya tuh misalkan dalam bahasa Jepangnya anak ketiga itu kan di bahasa Jepangnya itu sueko kan. Sueko itu anak terakhir maksudnya, anak terakhir. Sedangkan dia sendiri bilang emang iya gitu jadinya. Emang iya jadi memastikan kembali gitu. Iya, kayak dia ragu gitu sebenarnya gitu. Lebih orang Jepang jadi orang Jepangnya sendiri gitu. Orang sendiri bingung jadinya. Itu karena nggak begitu mikirin juga dia mereka bahasa Jepang. Kan Ragil selalu apply, maksudnya sering apply pekerjaan gitu ya. Pernah nggak sih di ghosting gitu? Untungnya kok kalau di Jepang sendiri hampir jarang di ghosting ya. Selalu ada jawaban gitu, selalu ada jawaban. Jadi kayak aku apply sebulan, aku apply bulan ini 3 bulan juga baru balik. Itu enggak kayak di kalau di sana jelas 2 minggu misalkan 2 minggu lagi ada jawaban gitu lah. Akan ditelepon atau di email biasanya gitu. Cuman pernah di ghosting waktu pas suruh datang wawancara. Kenapa tuh? Gak tahu saya. Jadi saya udah datang pas tepat waktu ke tempat restorannya, misalkan restorannya. Terus saya udah bilang ke apa sih namanya? Uketsuke itu bahasa Indonesia apa? Lobby. Iya itu lobby. Meja informasi nggak sih? Iya itulah namanya saya kurang Meja tahu. informasi. Ya kan Uketsuke yang kayak rumah tamu gitu. Iya. Ya, terus saya mau bilang saya udah janji sama ini jam segini saya bilang gitu kan. Terus oh iya bentar ya dibilang gitu. Terus di belakang tuh dia tuh. Terus dia
balik-balik, mohon maaf ini lagi nggak ada, ini, Pak, suruhnya ke situ jam segitu pas gitu saya. Iya, udah keluar uang gitu Iya. kan, di ghosting. Cewek. Biasa. Kira-kira dari senpai kan, dari senpai magang, dari MBKM ya senpai, Iya. sama Ragil itu apa sih dokumen-dokumen berkas-berkas yang harus dipersiapkan gitu? Ada perbedaan nggak sih? Dokumen Jadi selama Iya, persyaratannya ada nggak sih? daftar. Apa yang pekerjaan? Oh, dengan apa? Kayaknya lagi banyak pikiran ya. Malu habis uas. Apa nih? Ya, kalau saya sih apa ya, waktu itu tuh fotokopi KTP kalau nggak salah deh. Apa namanya, kartu tanda mahasiswa. Oh, KTM, KTM. Terus agak lupa ya, udah lama. Apa lagi? IPK juga. Iya. Transkrip nilai itu. Terus apa lagi? Boleh lihat nggak sih? Boleh. Udah lama. Itu kalau pakai transkrip nilai, kalau nilai jelek nggak boleh. Iya. Kamu nilai jelek kalau bisa. Iya maksudnya gitu kan. Maksudnya dilihat lagi di situ sih. Tapi di Oh diminta tetap. Buat arsip. Oh. Kepo amat. Kepo amat. iya. Banyak katanya. Waduh. Sibuk. Tadi apa? Dokumen ya? Dokumen. Saya sendiri sama hampir sama kayak kartu mahasiswa sama kartu KTP sana jelas. Ya. Oh, ada KTP-nya ya berarti ya? Ada nggak Ya, ya? oke. Ada di tas saya. Tapi di tas saya kok. Ini tasnya Oh. dia. Di tas dua-duanya ada ya. Bersama, iya. Iya, pokoknya fotokopi KTP, apa tadi KTM, CV, bukan CV sih, kayak resume gitu. Esai gitu ya? Apa gimana? Iya, resume kayak saya aja, tulis tangan gitu kan. Udah sih paling itu aja, suruh bawa itu aja. Selama interviewnya, Oh, maaf, sama kalau di saya buku bank, rekening bank. Apa sih yang buku bank itu benar? Ya. Buku bank benar? Ibu tabungan gitu. Buku tabungan. Ah itu buku tabungan disuruh fotokopi yang disuruh kasih. Oh, buat gajinya ya. Iya, masuk buku. Nggak mungkin. iya ya, nggak mungkin ya pakai burung merpati gitu. Ini kasih lagi. Iya. Tradisional gitu ya. Ya, kalau sampainya gimana tadi? Iya, kalau saya sih dokumennya tuh ada foto 3 kali lipat. Oh, foto. Iya, terus KTM, terus surat keterangan izin dari orang tua, surat keterangan mahasiswa aktif, terus ada surat pernyataan mahasiswanya juga, ada surat rekomendasi juga dari kampus. Banyak ya. Iya, mungkin karena MBK ya persyaratannya banyak gitu. Nah, teman-teman tuh yang mau MBKM juga Harus dipersiapkan. siapkan lagi gitu persyaratannya. Tadi kan kalau Ragil berarti apa tadi? Ini KTM. Iya, KTM. KTM. Tapi masih susah ya, bukan? Iya, maaf ya. Sama KTP, KTP, buku tabungan, resume. Iya. Nah, itu untuk yang Aruba itu tuh. Sebenarnya bukan lebih ke Aruba, itu lebih ke yang udah netap di situ. Mau lamaran langsung. Kan kalau di SMP kan dari sini, Iya. nah itu udah jelas. Kalau dari saya kan dari sana ke sana gitu. Dari sana ke sana. Dari Jepang ke Jepang. Dari Jepang juga. Gimana ya? Tapi kayak gimana ya? Gajinya gitu loh. Cukup gak sih sama kehidupan? Iya di Kan Jepang. kalau dilihat ya, Udah gini aja. kan kalau dilihat kan kehidupan Jepang tuh dibilang tinggi ya. Kalau Apa ya? gaya apa gitu sih ya? Gajinya tinggi tapi pengeluarannya juga tinggi gitu. Jadi rata gitu loh. Cukup gitu untuk yang sebulan lah. Saya dulu. Oh.
Kalau dibilang cukup karena kan saya part time kan. Sebenarnya dibilang part, jadi saya kenal orang Jepang, dia tuh cuman part time doang, nggak kerja kayak nggak kerja sebagai officially karyawan yang ada maksudnya. Tapi dia benar-benar cuman hidup tuh ya udah part time aja, part time sana sini sana sini. Oke, kalau bahasa Indonesia serabutan nggak sih? Iya, Serabutan. tapi Iya. itu pun mencukupi kehidupan di sana gitu maksudnya dengan part time aja. Nah, kalau saya sendiri ini spill nggak apa spill? Yes. Boleh di spill. Paling gede ya, paling gede ya pernah. Oh, iya. Paling gede itu pernah dapat 130 ribuan di Jepang. Iya. Iya. Tapi karena saya kan kursnya waktu itu 150 ya. Iya. Kalau sekarang 102 berapa? Saya Aduh, berapa? Iya. 120 ribu kali 100,02 ya 12 juta. Ya kameranya on kan? Iya, segitu sebulan itu kalau normal nggak pakai libur. Karena kita sendiri kan mahasiswa luar negeri ada batasan seminggu 28 jam. Itu maksimal banget. Kalau melanggar, biasanya kita nggak boleh perpanjang visa. Oh, Itu ada hukumannya. Jadi kayak lu Berat bukannya juga ya? sekolah malah kerja gitu. Dia ingin membatasi itu makanya. lebih mengedepankan belajar berarti. Iya. Cuman kalau liburan kayak musim panas yang liburan 2 bulan sebulan atau enggak kayak musim apapun yang liburan pokoknya libur seminggu 2 minggu itu boleh 40 jam seminggu baru. Jadi makanya biasanya ada orang yang kalau liburan panjang tuh maunya kerja aja kayak saya misalkan. Ada juga teman saya yang liburan aja. Beda-beda. Pekerja keras. Oke, Dita saya silakan. Ya kalau saya sih ini langsung diituin Apa? gajinya. Cukup atau enggak ya? Coba aja. Ada saya spill lagi. Kita taruh di depan. Nanti nanti. Kalau saya sih cukup aja ya karena kan apartemen listrik air kan udah di cover sama-sama kan, juga makan sekali juga di cover. Kalau masak kan bareng karena bareng apartemennya bareng teman saya yang salah satunya itu, jadi ya bisa bareng lah ya pengeluaran buat masaknya gitu. Paling gue harus di ya makanan jajan yang di toko Ya. atau baju sih sebenarnya. Ya Mahal ya. Iya. Tapi bagus. Kalau lagi pengeluarannya banyaknya di mana? Atau udah dapat asrama? Atau nyari tempat tinggal? Saya nyari tempat sendiri. Wow, berat juga ya. Iya. Ya. Tapi alhamdulillahnya masih dibiayain orang tua kalau tempat tinggal. Cuman kalau benar-benar makan, listrik, internet, semuanya itu biaya sendiri. Oh itu misah gitu Iya, listrik. bisa. Ada yang nyatu, ada yang misah. Tergantung ya. Semakin kalau nyatu tuh mahal. Tapi nggak tahu sih, itu sih tergantung pemakaiannya. Kalau listrik kan sama air tergantung pemakaian. Tapi kalau nyatu itu kan mau pakainya dikit, banyak, bayar segitu, ya kan? Jadi semakin dikit makainya, makin murah sebenarnya. Pada ini seperti Berarti hemat-hemat aja gitu. tidak bisa dibilang begitu. Kalau mau bayar dikit gitu loh. Oh iya, ya, kalau bayar dikit. Tapi biasanya paling dikit itu bayar pas musim panas. Oh Kenapa bisa gitu? Iya. Terkadang kan AC itu ada kalau di sana ada pendingin ada penghangat. Iya. Ya. Pendingin itu lebih murah dibanding penghangat. Jadi kalau musim panas mau nyari AC sehari itu juga nggak bakal bengkak gitu maksudnya. Saya pernah tuh waktu musim dingin saya nyalain hampir seharian itu bayar listriknya bisa 1.200.000 rupiah ya. Iya segituan lah pokoknya. Untuk satu ruangan aja gitu maksudnya ngerti kan? Iya. Kan mahal kan itu hitungannya. Sebulan loh. Iya sebulan makanya. Apa? Kan senpai itu pas ini diizinin untuk beribadah nggak sih senpai pas istirahat gitu atau mencuri-curi waktu gitu? Kok
coba untuk Mengingat kembali ya. yang di atas. Oh gitu ya. Kalau saya kan karena shiftnya istirahatnya tuh pas waktu sholat ya, jadi alhamdulillah bisa sholat di istirahat. Pas lagi nggak istirahat pun jadinya kadang di jamak gitu. Berarti emang ada waktunya juga. Ada waktunya. Saya takut nanti kalau ngomong nanti di komen alasan gitu. Takutnya gitu nanti. Sama kayak kita senpai kan di jamak, apa itu jamak gitu. Karena rata-rata ada yang saya nggak tahu itu bisa dijamak atau enggak. Jadi kayak misalnya asar ke maghrib, tiba-tiba udah isya kan. Jadi itu saya asar ke maghrib. Iya makanya asar sama maghrib itu gimana? Ngejamaknya bingung saya di situ. Kalau maghrib isya kan bisa atau sebaliknya. Tapi kalau itu nggak tahu saya asar kadang-kadang. Jadi ya udah. Tuhan mengerti. Maaf. Tapi kan kalau tadi Ragil kan yang syarat dokumennya kan foto buku tabungan ya. Kalau Pak Edita kan emang nggak ada ya buku tabungan, apa ada kan? Kalau saya nggak ada, soalnya gajinya biasanya pakai amplop gitu langsung langsung kasih. Berarti emang ada sedikit perbedaan ya antara yang dari MBKM. Karena kan yang MBKM juga pas gajian tuh ditambah prosesnya. Sekarang tuh bahasa Jepangnya udah kayak gimana gitu. Jadi emang ada interaksinya ya. Ada interaksi sama manajernya. Kalau Ragil berarti kan ada kan langsung TF. Iya. Iya, itu kita biasanya. Ini gak sih, pernah gak sih kayak ada telat gitu loh ngasih gaji gitu kan? Kalau misalnya di Indonesia kan iya, satu hari telat gitu loh. Kalau di Jepang mah gimana gitu? Sampai kalau saya pengen kalau pernah telat itu mungkin gara-gara hari gajinya itu pas tanggal merah atau enggak hari libur. Biasanya gitu, biasanya antara saya lupa entah dimajuin atau dimundurin. Biasanya sih kebanyakan dimundurin. Misalnya tanggal gajinya 15, kali gajinya 15 itu pas hari Minggu, kan bank tutup tuh. Iya. Biasanya di Senin, di 16-in atau enggak kadang-kadang kalau 15 kadang-kadang di 14-in saya juga lupa kadang-kadang. Ya jadi siap-siap cek aja M-bankingnya. Masuk kan ya. Iya, gitu. Jajan-jajan. Itu hasilnya. Kalau dari sampai itu sendiri gimana? Kalau saya sih, seingat saya nggak pernah ya, karena kan emang udah manajernya emang disiplin banget. Jadi nggak pernah telat. Keren sih ya. Iya. Disiplinnya. Ada gak sih budaya yang selama Senpai sama Ragil nih kerja ke bawah sampai sekarang gitu loh? Ada gak? Lagi mikir. Jadi mulai dispose dulu gitu. Minum dulu silahkan. Minum. Ya. Kamar mandi kalau minum. Dikit-dikit aja Pak. Apa ya? Bentar mikir. Kondisi waktu tadi saya telat. Aduh. Kalau disiplin emang udah dari dulu ya. Di keluarga, di keluarga selalu Malu jadi. Iya, malu kita. Iya, karena jadi udah nggak ke bawah, emang udah dari sebelum ke Jepang emang nggak pernah telat. Jangan-jangan saya pengen orang Jepang. Jangan-jangan ya malu. Iya. Mungkin pakaiannya kali ya terbawa. Jadi lebih memikirkan pakaian gitu. Dulu kayak oh yaudah pakai apa aja lah gitu. Sekarang kayak yang ini sama ini cocok gak ya gitu. Lebih ke fashionnya. Ya fashionnya. Siap. Kalau Ragil gimana? Apa ya? Mungkin kayak di sana tuh kayak ya udah kerja aja gitu. Jadi kayak nggak ngurusin healing, nggak ngurusin apa, cuma kerja aja. Ya berarti kan Bukannya maksudnya kayak nggak boleh healing, tapi ya kerja aja gitu. Jadinya nggak begitu mikir yang lain-lain jadi. Mungkin sama ya mental kerjanya aja sih jadinya. Di budayanya mental kerja gitu. Iya mental kerjanya Lebih strong gitu. mungkin bisa nggak bisa ngomong, nggak bisa ngebandinginnya sama yang mana.
Mungkin Dari itu. kamunya sendiri itu gimana? Mental kerjanya gitu loh. Kan udah ibaratnya udah pindah-pindah lah, pindah-pindah pekerjaan gitu. Jadi mental kerjanya emang sudah terlatih lama-lama apa gimana tuh? Tergantung kayak sebelum kerjanya tuh misalkan kerja apa, terus tiba-tiba kerja apa ya pasti nggak bisa dong, nggak bisa nggak bisa nggak bisa disamain kecuali sebelumnya kerjanya emang di kombini misalnya di minimarket, selanjutnya di supermarket. Nah itu kan sama kan, nggak ada bedanya. Itu tinggal kayak bisa nih, dulu pernah di sini. Cuma kalau tiba-tiba dari kombini ke mana, ke tempat makan ada susah. Cuma paling ada sama mirip-miripnya gitu, kayak inasai gitu. Sama, tetap sama. Ada satu restoran yang udah mulai pakai robot. Ngantri makanannya. Serius? Iya, makannya pakai robot. Makanya kayak udah waiters udah nggak nganterin, dia yang nganterin ke mejanya. Gitu, sih paling iya sih. Keren ya. Iya, keren Kayak banget. agak kaget gitu, pakai robot gitu. Iya. Terus kalau kalau pakai robot ya kan? Iya. Berarti ada gimana ya? Kayak takutnya kesalahan gitu. Iya, biasanya Kan robot bukan manusia gitu. Kadang-kadang sih ngadat sih pernah ya. Serius? Pernah ngadat. Kamu ada yang pakai robot gitu? Di Enggak, robot tuh kalau waktu gitu? saya kerja saya nggak pernah. Tapi waktu saya pernah makan di tempat suatu restoran cepat saji juga, family restoran gitu lah, family restoran ya. Itu tuh dia pakai robot, dan robot itu kadang ngadat kan ada tuh yang nanjakan ke dapur, Iya. dia kadang gini dong, Oh. maju mundur akhirnya didorong sama waiters buat masuk. Tapi ya. Iya, maksudnya gitu, dikit gitu. Kalau sampai sendiri berarti nggak robot-robot gitu kan? Nggak ada masih, karena saya di desa di Oh, pulau. mungkin. Mungkin langsung aja gak sih kita ke Q&A gitu. Kali mungkin dari minasang gitu yang pengen nanya gitu. Mau nanya dong, aku mau nanya dong. Boleh. Ini apa sih ketika lagi di sana di Jepang pernah ngalamin kejadian horor nggak sih di sana? Wah, kira-kira serem mana ya? Sampai dulu. Kalau saya pernah sih ya. Oh, Ya waktu itu emang teman kerja saya yang satu apartemen lagi kerja. Nah saya sendirian di apartemen, lagi nggak ada shift, nah lagi libur. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu apartemen, kan apartemennya tuh bunyi pintunya tuh agak emang keras gitu ya, kayak seng gitu ya. Saya lihat dari buletan pintunya nggak ada orang. Terus pas saya buka juga nggak ada, karena kan ini lorong gitu kan, jadi nggak bisa ke kanan kiri gitu. Pas dibuka nggak ada. Udah 2 kali gitu, tapi nggak ada. pas dilihat itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Aduh, iya. Ya udah langsung masuk kamar aja. Kasus selimutan. Ya kita pakai Iya, futon. udah nangis kayaknya. Kalau dari Ragil gimana? Kalau saya sih paling sering telepon itu keangkat sendiri. Wah ini kayaknya lebih Iya. aduh gitu. Iya, jadi suka minta teman tuh bangunin ya nanti jam segini kan kerjain tugas ini kan. Terus tiba-tiba loh kok gak ditelepon, tapi taunya pas lihat history riwayat itu keangkat 2 detik doang gitu. Saya nanya lah ke teman, lu kok nggak bangunin gua? Gua bangunin kok gitu. Setannya baik ya. Dia nyalain gitu. Itu emang membantu seperti Iya, membantu. biar kayak temennya gak sia-sia. Iya, benar. Tapi nggak bangun jadinya. Kayak Ragil, yaudah kita gitu. Mungkin Ada sudah lagi? terjawab tidak nih yang bertanya? Sudah. Oke. Sekarang Ada juga ya. nih. Ngomong teleponnya bisa diangkat sendiri. Energinya kuat. Mungkin itu ini fitur WhatsApp yang baru. Oh. Mungkin juga bosta. Iya. Positive thinking. Iya. Ada lagi gak nih dari teman-teman gitu yang ingin tanya tentang etos kerja Jepang ataupun seputar senpainya dan Ragil juga. Mau. Apa tuh? Kan ini kerjanya di restoran sama di hotel juga ya Pak.
kalau misalkan pasti ada orang asing yang datang, itu karyawan yang di situnya di kayak di pas SOP-nya apa nggak diwajibkan buat nanya buat mempelajari bahasa Inggris gitu. Terima kasih. Iya. Kalau di saya sih nggak diwajibin, tapi emang mereka bisa lah dikit-dikit gitu bahasa Inggris. Emang ada satu orang juga yang emang bahasa Inggrisnya bagus lah. Nah kadang waktu ada kita gitu, jadinya kita yang disuruh ngelayanin yang orang asingnya gitu. Kadang mereka nggak mau ngelayanin orang asing karena kurang bahasa Inggrisnya gitu. Iya, soalnya kan Jepang budaya bahasanya gitu ya. Mereka lebih cinta bahasanya sendiri. Mungkin yang bertanya apakah sudah terjawab gitu oleh narasumber kita ini? Sudah terima kasih. Ada lagi kan nih? Satu lagi deh. Biar dapat piring 3. Iya. Piring cantik. Piring cantik. Aku mau nanya cara bagi waktu kerja sama belajarnya gimana dari senpai sendiri sama Ragilnya sendiri. Nah, iya tuh kan senpainya kan ini ya, gitu ya. Senpai ya? Skripsi. Terus semprong, Kalau Ragil juga kan belajar gitu Iya, ya. benar. Iya. Yang paling Kembali. kelas. Kalau saya kan emang dari pagi sampai malam kerja, jadinya kerja dulu, terus habis itu baru malamnya ngerjain skripsi. Walaupun ya nggak lama-lama banget, karena kan capek banget pasti Iya. kan fisik juga dipakai kan di restoran, jadi ya nggak terlalu lama, paling pas malam. Karena nggak ada waktu lagi, paling atau nggak pas istirahat siangnya. Oh, itu agak ngebul dikit sih. Agak ngebul manajemen manajemen. Tapi kan harus dikejar ya, supaya lulus tepat waktu. Iya, alhamdulillah ya senpai ya. Kalau saya sendiri mungkin terbilang lebih fleksibel dibanding kita senpai, karena saya sendiri kan sekolah biasa. Ya kalau sekolah biasa mah PR bisa dibeli di sekolah gitu. Budayanya. Iya. Jadi kadang-kadang kan PR itu suka kalau waktu di sekolah Jepang tuh misalkan bab berapa gitu, ya anak-anak coba ke depan kerjain gitu. Jadi ya udah kita kerjain aja pas di situnya aja, nggak usah kerjain di buku gitu. Tapi biasanya dimarahin sama saya. Tapi kalau bagi waktu, tadi bilang lagi saya fleksibel, shift-shiftnya bisa saya buat sendiri gitu. Jadi minggu depan saya tanggal segini nggak bisa masuk gitu, misalnya ada dadakan gitu, tinggal telepon aja. Gitu. Ini lebih fleksibel saya dibanding kita. Soalnya kan kalau Ragil sendiri kan Arubaiso ya. Iya. Nggak ada tuntutan itu maksudnya. Mungkin untuk penutupan gak sih pesan dan pesan-pesannya gitu loh untuk para minasang yang sedang nonton, gimana sih kalau untuk mempersiapkan pergi ke Jepang gitu loh. Iya. Kerja di Jepang. Kata-kata hari ini. Iya, benar. Aduh, Boleh. sedap. Kamu saya duluan. Aku salah ngomong. Apa ya? Kali ini Ragil dulu. Iya, Siti Boy dulu. Siti Boy dulu, please. Apa kata-kata hari ini? Apa saran Pesan-pesan. pesan buat Teman-teman yang pengen banget ke Jepang nih, ada pesan-pesannya dari narasumber, mungkin apa gitu. Pertama mungkin persiapin diri. Jangan taruh harapan setinggi mungkin di Jepang itu seperti surga. Oh, Mungkin teruslah belajar sampai tercapai tujuan kalian gitu aja. paham. Singkat aja. Masa sana ya? Kamu gimana? Kalau dari saya sih ditingkatin terus bahasa Jepangnya, yang mau ke Jepang, mentalnya dipersiapin karena kan ya di Jepang kan beda ya dari Indonesia. Pinter-pinter bagi waktu karena kan di Jepang juga susah ya bagi waktunya. Di sana juga disiplin banget. Itu aja sih buat dari saya. Catat ya, minasang. Noted. Oke. Terima kasih untuk Dita Senpai dan Ragil yang sudah memberikan insight untuk kita semua gitu. Memberi pengalaman yang menarik ya Benar-benar. pastinya ya. Jadi pembelajaran juga buat kita
persiapan juga gitu kan. Jadi kita juga dapat informasi penting Iya, terkait benar-benar. tes kerja Jepang. Persyaratannya apa aja? Gitu. Mungkin dari Minasang sendiri yang ada niatan untuk kerja di Jepang bisa dicatat tadi ya Iya, persyaratannya ya. benar. Ya mungkin itu aja gak sih dari kita? Iya. Tutup. Sekian dari Tutupnya mau gini gak? Boleh. Sekian dari kami Iya, segitu. apa coba? Jangan lupa di like gitu. Oke, Sebelum kita ditutup, jangan Sebelum kita tutup, sebelum kita tutup, jangan lupa di tonton dulu videonya. like, comment, and share. Dan sampai ketemu di episode Kiko yang selanjutnya.